Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin yang diselenggarakan oleh IMSA, Indonesian Student Muslim Association, yang insyaallah akan membahas kitab yang baru. Sebelumnya kita membaca kitab Fiqh Muyassar, dan di kesempatan kali ini kita akan beralih kepada kitab yang baru yang ditulis oleh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah. Dr. Sa'id Al-Qahtani rahimahullah adalah penulis buku yang sangat terkenal, yaitu buku Hisnul Muslim, kumpulan doa-doa dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW yang sahih. Dan beliau juga memiliki banyak sekali karya yang lain, dan beberapa karya beliau cukup terkenal. Di antaranya adalah Sholatul Mu'min. Kemudian beliau juga memiliki buku Aqidatul Mu'min, dan beliau memiliki buku penjelasan 5 rukun Islam dari mulai syahadat, sholat sampai haji. Sehingga ada banyak sekali buku-buku beliau, karya-karya beliau yang menjadi turat, yang menjadi peninggalan dari karya beliau rahimahullah ta'ala. Dan di kesempatan kali ini kita akan membaca salah satu di antara karya beliau yang berjudul Mukaffiratudz Dzunub wal Khataya, hal-hal yang bisa menjadi kafarah dosa dan kesalahan. Wa asbabul maghfirati, serta sebab-sebab ampunan, minal kitabi was sunnah, yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Buku ini tidak terlalu tebal, kurang lebih hanya 117 halaman. Baik, sekarang kita akan membahas penjelasan yang beliau sampaikan di muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau mengawali al-muqaddimah dengan khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Lalu beliau menyebutkan, fahadhihi risalatun, ini merupakan risalah, buku tipis, fi mukaffiratidz dzunub, tentang hal-hal apa saja yang bisa menghapus dosa, wal khataya, dan aneka kesalahan, wa asbabul maghfirah, dan sebab orang bisa mendapatkan ampunan dari Allah. Bayantu fiha, aku jelaskan dalam buku ini aneka kafarah dosa dan kesalahan serta sebab-sebab ampunan yang bersumber dari Alkitab dan Sunnah. Waqad qasamtul bahtha ilal mabahith al-atiyah, dan saya bagi penjelasan di buku ini, pembahasan di buku ini menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah al-mabahathul awal, pembahasan yang pertama, mafhum mukaffiratidz dzunub, definisi dari apa itu kafarah dosa. Al-mabahathus tsani, pembahasan yang kedua, mukaffiratudz dzunub minal Al-Quran, penghapus dosa yang dijelaskan dalam Al-Quran. Yang ketiga, mukaffiratudz dzunub minas sunnatil mutahhara as-sahihah, penghapus dosa yang dijelaskan dalam hadis sahih, hadis-hadis yang suci, al-mutahhara as-sahihah, yang sahih. Sehingga penyampaian beliau begitu sederhana, penjelasan apa itu kafarah dosa, apa itu penjelasan kafarah dosa dalam Al-Quran, dan penjelasan kafarah dosa dalam hadis. Wallaha as'alu ayyaj'ala hadzal amala
khalisan liwajhil karim, dan hanya kepada Allah aku memohon agar Allah jadikan amal ini ikhlas untuk mendapatkan wajahnya yang mulia. Wa ayyanfa'ani bihi fi hayati wa ba'da mamati, dan agar Allah memberikan manfaat bagiku dengan buku ini baik ketika aku hidup maupun setelah aku mati. Karena sebuah karya ketika dibaca dan diamalkan oleh orang yang membacanya, maka orang yang menulisnya meskipun beliau meninggal dunia, dia turut mendapatkan pahalanya. Dan itulah umur yang kedua, umur di mana seseorang bisa mendapatkan pahala di saat dia sudah tidak bisa lagi beramal karena dia sudah berada di alam yang berbeda. Wa yanfa'u bihi man intaha ilaihi, dan bermanfaat bagi orang yang mendapatkan buku ini. Fa innahu akramu ma'mulin wa ahsanu mas'ulin, karena ini merupakan cita-cita yang mulia dan amalan yang terbaik yang akan ditanya. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil, dan dialah zat yang dimana kita bersandar kepadanya dan dia sebaik-baik yang dipasrai. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ditulis oleh Abu Abdurrahman Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani pada waktu duha hari Rabu bertepatan dengan tanggal 18 bulan yang keempat. Bulan keempat Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, tahun 1432 Hijriah. Berarti buku ini sudah sangat lama. Sekarang 1445, maka buku ini berarti sudah berapa tahun? Lebih dari 10 tahun. Baik. Sekarang kita akan membaca Al-Mabhathul Awwal. Pembahasan yang pertama. Definisi dari mukaffiratudz dzunub. Apa yang dimaksud dengan mukaffiratudz dzunub? Kafarah dosa. Summiyat al-kaffarat. Kafarat. Kafarah dinamakan kafarah li'annaha tukaffir, karena dia menutupi adz-dzunub, sehingga disebut istilah kafarah. Kafarah disebut kafarah dari kata kaffara yukaffiru. Kaffara yukaffiru artinya menutupi. Secara makna bahasa artinya menutupi. Maka orang kafir disebut kafir karena akidah kekufurannya menutupi iman. Karena itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut petani dengan kufar. Petani itu disebut dengan kufar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, coba kita sebutkan ayatnya. A'jabal kufaru nabatuhu. Di surat Al-Hadid ayat ke-20 Allah Ta'ala berfirman, I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kamathali ghaithin, seperti ghaith, hujan yang dia turun dan menyirami tanaman. A'jabal kuffara nabatuhu, di mana adanya tanaman itu membuat al-kuffar menjadi terheran. Al-kuffar yang disebutkan dalam ayat ini maknanya adalah petani. Ini disebutkan oleh Allah di surat Al-Hadid ayat 20. Allah menyebut petani dengan al-kuffar. Al-kuffar atau petani disebut al-kuffar. Petani disebut kufar, yang artinya orang kufar, orang kafir ya. Karena mereka menutupi benih. Petani itu menutupi benih dengan tanah.
Karena petani itu menutupi benih dengan tanah, maka mereka disebut dengan sebutan kufar. Baik, kita lanjutkan. Li'annaha tukaffiru dzunub, karena dia menjadi kafarah dosa, ai tasturuha, maksudnya adalah menutupi. Contoh yang lain ada istilah kafaratul aiman, kafarah sumpah, kafarah zihar, kafarah membunuh karena tidak sengaja, wa ghairu dzalika, dan makna yang semacamnya. Wal kafaratu ma kufira bihi min sadaqatin aw saumin. Sedangkan kafarah adalah sesuatu yang bisa ditutupi, baik berupa amal sedekah, puasa, atau yang lainnya. Ai ka'annahu ghatta 'ala dzanbi bil kafarah. Seolah-olah perbuatan itu ditutupi, atau seolah-olah perbuatan itu menutupi dosa bil kafarah, sebagai kafarah. Li'annal kafarata ma yughattil itsma, karena yang namanya kafarah adalah yang menutupi dosa. Dan kafarah juga dimaknai ungkapan anil khaslati wal fi'lati allati min sya'niha an tukaffiral khati'ah, yaitu semua kejadian atau perbuatan yang itu bisa menutupi kesalahan. Ai tasturuha, yaitu menutupinya dan menghapusnya. Wat takfir maknanya adalah sitrud dzanbi wa taghtiyatuhu. At-takfir adalah menutupi dosa dan menutupi dosa. Sitrud dzanbi wa taghtiyatuhu, menutupi dosa. Baik. Dari sini kita bisa lihat bahwa makna kafarah intinya adalah menutupi. Dan jika itu kaitannya dengan perbuatan dosa, maka makna kafarah adalah menutupi dosa. Selanjutnya al-maghfirah. Al-maghfirah dari kata al-ghafru, yang artinya juga menutupi. Menutupi apa? Menutupi dosa. Wal afwu anha, dan memaafkannya. Dalam bahasa Arab, kita sekarang berada pada kata al-ghafru, artinya menutupi. Dalam bahasa Arab, helm itu disebut dengan mighfar, karena menutupi kepala. Karena helm itu menutupi kepala. Dan Nabi SAW diceritakan pada waktu Fathu Mekah, kana alaihi al-mighfar. Saat Fathu Mekah, Nabi SAW itu memakai al-mighfar. Sebab orang yang menggunakan mighfar, maka tertutupi kepalanya. Baik. Di antara nama Allah adalah Al-Ghafur dan Al-Ghaffar. Dua nama ini menggunakan bentuk mubalaghah, kalimat yang hiperbol. Maknanya adalah dialah zat yang menutupi dosa para hambanya, aib-aib dan kekurangannya. Al-Mutajawis, yang memaafkan kesalahan-kesalahan mereka dan dosa-dosa mereka. Dan Masya Allah, dosa-dosa itu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimaafkan oleh Allah. Maka dia adalah Al-Ghafur. Dia adalah zat yang maha pengampun. Bentuk zat yang maha pengampun ini, pengaruh dari nama ini adalah Allah tidak menjadikan semua dosa, Allah tidak menjadikan semua dosa sebab hukuman, menjadi sebab hukuman. Anda bisa bayangkan, andaikan satu dosa sama dengan satu hukuman. Pokoknya semua yang berdosa dihukum. Apa yang kira-kira terjadi? Gak ada makhluk yang bisa bertahan hidup. Sehingga tidak semua dosa diwujudkan oleh Allah dalam bentuk hukuman. Allah tidak menjadikan semua dosa menjadi sebab hukuman. Dalilnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha
min dabbah. Allah berfirman di surat Fatir, "Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu." Andaikan Allah menghukum manusia dengan semua perbuatan yang mereka lakukan, ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Maka di muka bumi ini tidak ada lagi binatang yang bisa hidup. Walaki yu'akhiruhum ila ajalim musamma. Tapi hukuman itu diakhirkan oleh Allah sampai batas waktu tertentu. Sehingga manusia berbuat dosa sekarang, dan saat dia berbuat dosa, dia masih bisa hidup sehat, dia masih bisa makan, dia masih bisa beraktivitas, nyawanya masih utuh. Lalu kapan dia akan dihukum? Diakhirkan oleh Allah sampai batas waktu tertentu. Dan selama diakhirkan oleh Allah, ada peluang hamba itu ketika bertobat dosanya diampuni. Masya Allah. Sehingga kesalahan-kesalahan itu tidak kemudian numpuk terus. Ada satu kondisi di mana dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita catat di sini surat Fatir ayat 45. Bahwa Allah tidak menjadikan semua dosa sebagai sebab hukuman. Ini ada di Al-Qur'an surat Fatir ayat yang terakhir 45. Yang kedua, banyak di antara dosa manusia yang dimaafkan. Sehingga karena dimaafkan, Allah tidak wujudkan dalam bentuk bencana alam. Allah tidak wujudkan dalam bentuk musibah yang mengalami sang hamba. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, wa ya'fu an katsir. Dan dia memaafkan banyak sekali. Sebagaimana Allah tegaskan di surat Asy-Syura, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian kecuali sebabnya adalah maksiat yang kalian lakukan, dan Allah banyak memaafkan. Sebab yang namanya maksiat adalah sebab hukuman. Tapi banyak yang dimaafkan, yang tidak diwujudkan. Karena dimaafkan. Sebagaimana yang Allah tegaskan tadi di Al-Quran surat Asy-Syura ayat 30. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Surat Asy-Syura ayat 30. Andaikan satu dosa jadi satu bisul, satu maksiat jadi satu bisul, mungkin badan kita penuh dengan bisul. Andaikan satu dosa mengurangi satu sel dari badan kita, mungkin kita cepat mati. Karena banyak sel di badan kita yang berguguran satu demi satu, mati satu demi satu, disebabkan dosa kita sehari. Kita berbuat dosa sehari, sekian puluh dosa, sekian puluh sel mati. Namun Masya Allah, wa ya'fu an katsir, dia banyak memaafkan. Yang ketiga, banyak dosa kita yang tidak ditampakkan. Banyak dosa kita yang tidak ditampakkan, atau bahasa lainnya adalah yang ditutupi oleh Allah. Banyak dosa kita yang ditutupi oleh Allah. Li'annahu, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ghafur, Al-Ghaffar, As-Sittir. Dia zat yang maha menutupi dosa. Sehingga ada banyak sekali kesalahan yang kita lakukan. Mungkin kita melakukan kesalahan itu saat kita sendirian, tidak ada satupun orang yang lihat. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mempermalukan kesalahan itu. Allah tidak menampakkan kesalahan dan dosa itu di hadapan orang lain, sehingga Allah tutupi dosa-dosa itu. Nah, itulah salah satu di antara atau bagian dari
pengaruh nama Allah Al-Ghafur. Allahumma ighfir lana maghfiratan. Ya Allah, ampunilah kami dengan ampunan, wa ghufranan. Innaka antal ghafur al-ghaffar ya ahlal maghfirah. Dan Allah Ta'ala menyebut dirinya dengan ahlul maghfirah. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Karena dia satu-satunya zat yang punya wewenang untuk mengampuni, sementara makhluk tidak punya hak dan wewenang untuk mengampuni. Wal ghafratu ilbasullahi ta'ala al-afwa lil mudhnibin. Dan bentuk ampunan adalah Allah Ta'ala memberikan al-afwa, pemaafan bagi orang yang berbuat dosa. Wa yuqal istaghfartullaha ay sa'altuhu al-maghfirah. Ketika kita beristighfar kepada Allah, artinya kita minta kepada Allah al-maghfirah, ampunan darinya. Karena itu al-istighfar adalah talabu sitrid dzunub wal uyub wat tajawuz wal afwa. Istighfar adalah meminta kepada Allah agar dosa kita ditutupi, aib-aib kita ditutupi dan dimaafkan, kita diampuni anha dari perbuatan dosa itu. Sehingga dua unsur maghfirah. Unsur maghfirah ada dua. Yang pertama adalah ampunan. Yang dimaksud ampunan artinya tidak dihukum. Yang kedua adalah ditutupi. Yang dimaksud ditutupi adalah tidak ditampakkan di hadapan makhluk. Sehingga Allah rahasiakan dosa itu dan Allah tidak tampakkan di hadapan makhluk. Sehingga ketika seorang hamba mendapatkan maghfirah dari Allah, maka dia mendapatkan ampunan, dalam arti dosanya tidak akan menjadi sebab dia dihukum. Dan yang kedua, dia akan ditutupi dosanya, dalam arti tidak ditampakkan dosa itu di hadapan para makhluknya. Selanjutnya, bil maqali wal fi'al, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Wa qad qila al istighfaru bil lisan dunal fi'al fi'lul kadzabin. Sampai ada yang mengatakan orang beristighfar dengan lisan tapi tidak diiringi dengan perbuatan, itu adalah perbuatan para pendusta. Wa idza ghafarallahu lil 'abdi faqad rahimah. Dan ketika Allah Ta'ala mengampuni para hambanya, maka Allah telah memberikan rahmat baginya. Fa idza qulta, sehingga jika engkau mengatakan rahimakallah ya fulan, semoga Allah merahmatimu wahai fulan, fal makna, maka maknanya adalah ghafarallahu laka ma madha min dzunubika, semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosamu yang telah lewat. Wa waffaqaka wa asamaka fima yastaqbil, dan semoga Allah memberikan taufik dan menjagamu dari perbuatan dosa di masa mendatang. Wa idza qurinatir rahmah bil maghfirah, apabila rahmat dan maghfirah itu digandengkan, misalnya kalimatnya rahimakallah wa ghafara laka, maka maghfirah berlaku untuk dosa yang masa silam, sedangkan rahmat adalah minta kepada Allah keselamatan dari bahaya dosa dan keburukannya di masa mendatang. Ini disebutkan dalam Hasyiah Abdurrahman bin Qasim terhadap Thalathatul Usul. Baik, kita bicara sedikit tentang masalah maghfirah dan rahmat. Apa beda antara maghfirah dan rahmat? Dalam bahasa Arab ada dua kata yang dia sering digandengkan, dan dua kata itu terkadang memiliki makna yang sama dan terkadang maknanya berbeda. Jadi kita tulis di sini. Dalam bahasa Arab ada dua pasangan kata atau beberapa ya. Ada beberapa pasangan. Pasangan berarti terdiri dari dua pasangan kata yang jika, ya, di situ jika
disebutkan bersamaan, yang jika disebutkan bersamaan maka maknanya berlainan. Dan jika disebutkan sendirian maka maknanya mencakup pasangannya. Baik. Dalam bahasa Arab ada beberapa pasangan kata yang jika disebutkan bersamaan maka maknanya berlainan, dan jika disebutkan sendirian maka maknanya mencakup pasangannya. Sudah? Contohnya apa? Contoh Islam dan iman. Jika disebutkan bersamaan dalam satu kalimat, Islam dan iman. Jika disebutkan bersamaan dalam satu kalimat, jika disebutkan bersamaan dalam satu kalimat, maka Islam bukan iman dan iman bukan Islam. Maka maknanya berlainan. Dan yang dimaksud maknanya berlainan adalah Islam bukan iman, iman bukan Islam. Sehingga di situ Islam bukan iman, kemudian iman bukan Islam. Maknanya berlainan. Misalnya gimana Pak? Misalnya hadis Jibril. Dalam satu hadis itu disebutkan tentang Islam dan disebutkan tentang iman. Dan Nabi SAW ngasih definisi, Islam itu rukun Islam, iman itu rukun iman. Sudah? Sehingga dalam hal ini Islam bukan iman, iman bukan Islam. Yang kedua, jika disebutkan sendirian misalnya Islam saja, maka maknanya mencakup Islam dan iman. Islam saja atau iman saja, maka Islam saja yang disebutkan, maka maknanya mencakup Islam dan iman. Demikian pula ketika disebutkan iman saja, maka mencakup iman dan Islam. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Di situ hanya disebutkan wahai orang yang beriman, kata iman saja. Maka itu mencakup iman dan Islam. Baik. Contoh yang lain, fakir miskin. Contoh yang lain, maghfirah dan rahmat. Contoh lain, fakir dan miskin, ya. Fakir dan miskin. Kemudian contoh yang lain adalah maghfirah dan rahmat. Baik. Jika disebut maghfirah saja, maka mencakup maghfirah dan rahmat. Maknanya mencakup keduanya. Tapi jika disebut maghfirah dan rahmat, disebut dalam satu kalimat. Maka maknanya berlainan. Maghfirah bukan rahmat, rahmat bukan maghfirah. Sekarang apa makna maghfirah dan rahmat? Apa bedanya makna maghfirah dan rahmat jika disebut bersamaan? Contoh penyebutan maghfirah dan rahmat dalam satu kalimat. Misalnya doa yang kita baca, Rabbighfirli,
Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kama rabbayani saghira. Di sini maghfirah dan rahmat disebutkan dalam satu kata. Rabbighfirli. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, serta rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka membimbingku di waktu kecil. Maka di sini ada maghfirah dan ada rahmat. Ada Rabbighfirli dan ada warhamhuma. Disebutkan bersamaan dalam satu kalimat. Lalu apa makna masing-masing? Makna masing-masing adalah maghfirah berlaku untuk ampunan dosa masa silam. Sedangkan rahmat berlaku untuk penjagaan dari dosa di masa mendatang. Di masa mendatang. Baik. Sehingga ketika kita gabungkan, maka maknanya berlainan, di mana maghfirah itu berlaku untuk dosa masa silam, sedangkan rahmat berlaku untuk dosa di masa mendatang. Tapi kalau disebut sendirian, Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'minan, Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat, dan kalimat yang semisal. Maka maghfirah di situ mencakup rahmat. Sehingga kita minta maghfirah berarti minta ampunan untuk dosa di masa mendatang dan penjagaan agar tidak berbuat dosa di masa, ampunan untuk dosa di masa silam dan penjagaan agar tidak berbuat dosa di masa mendatang. Wallahu alam. Baik, ini penjelasan yang tadi disampaikan oleh penulis. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah menyelesaikan satu bab berkaitan dengan masalah apa definisi dari maghfirah dan kafarah. Nah, selanjutnya, jika kita perhatikan bahwa yang namanya dosa dan kesalahan, yang namanya dosa dan kesalahan, Allah Subhanahu wa taala sediakan bahwa dari setiap dosa dan kesalahan ada kesempatan untuk dihapus. Bisa dihapus. Sehingga Allah tidak jadikan dosa itu permanen. Sehingga tidak permanen. Dan ini bagian dari kasih sayang Allah kepada para hambanya. Allah tidak menjadikan dosa itu sebagai sesuatu yang permanen. Bayangin kalau ada dosa yang dia tidak bisa dihapus, alias dia permanen, selamanya akan melekat. Maka betapa banyak dosa yang akan dilakukan oleh hamba. Dan penghapus dosa serta kesalahan yang paling utama, penghapus yang paling utama adalah apa? Penghapus dosa dan kesalahan yang paling utama adalah taubat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala janjikan orang yang melakukan taubat, maka taubatnya akan menjadi kafarah untuk seluruh dosa-dosanya. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum.
maka Allah akan menghapus dosa-dosa kalian. Sehingga orang yang taubat, dosanya dihapus oleh Allah. Inilah penghapus yang paling utama, di mana dosa itu tidak akan permanen dan penghapusnya adalah taubat. Baik. Kemudian, dosa tidak permanen. Dosa tidak permanen bisa hilang dengan 3 hal. 1, taubat. 2, amal soleh. 3, ampunan dari Allah. Meskipun bisa jadi sang hamba tidak bertobat dan tidak beramal soleh, tapi Allah bisa saja berkehendak untuk mengampuni dosa sang hamba sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Baik. Karena itu dosa bisa hilang dengan 3 hal ini. Namun ada dosa yang bisa jadi secara hierarki ya, secara hierarki. Ada dosa yang bisa hilang dengan ampunan dari Allah. Ada yang bisa hilang dengan amal soleh. Dan semua dosa bisa hilang dengan taubat. Ada dosa yang tidak bisa hilang dengan amal soleh. Ada dosa yang tidak bisa hilang dengan ampunan Allah. Dah? Nah, ini yang akan kita jadikan sebagai 3 indikator. Nah, jadi jenis dosa dia bisa hilang dengan taubat. Kemudian ada yang hilang dengan amal, dan ada yang hilang dengan ampunan. Baik. Kita kasih rincian semacam ini. Pertama, dosa syirik. Dosa syirik. Apakah dia bisa hilang dengan taubat? Bisa. Karena semua dosa bisa diampuni oleh Allah jika orang yang bertobat. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah bisa mengampuni seluruh dosa. Apakah syirik bisa hilang dengan amal? Tidak. Orang syirik terus dia sholat, tidak hilang syiriknya. Apakah syirik diampuni oleh Allah? Tidak, jika orang yang tidak bertobat. Kita bicara ampunan di sini adalah ampunan tanpa tobat ya. Kalau tobat sudah selesai ya, karena sudah kita sebut tobat di depan. Baik. Semisal dengan dosa syirik adalah dosa kufur, dosa kekafiran. Dia bisa hilang dengan tobat, tapi tidak bisa hilang dengan amal, dan tidak bisa hilang dan tidak akan diampuni oleh Allah. Selanjutnya, ada dosa besar. Apakah dosa besar bisa hilang dengan tobat? Naam, bisa. Apakah dosa besar bisa hilang dengan amal? Ada khilaf, saya kasih tanda tanya. Apakah dosa besar diampuni oleh Allah jika orangnya tidak bertaubat? Tahtal masyiah, statusnya di bawah kehendak Allah. Ini di bawah kehendak Allah. Dalam arti jika Allah berkehendak, Allah bisa ampuni, dan sebaliknya ketika Allah tidak berkehendak, Allah tidak akan ampuni. Ya. Ini berkaitan dengan dosa besar. Sebagian ulama mengatakan dosa besar tidak bisa hilang dengan amal, sehingga sholat tidak bisa menghapus dosa besar. Demikian pula puasa tidak bisa menghapus dosa besar. Meskipun ada juga yang mengatakan bisa. Dan di antara titik kenapa terjadi khilaf dalam hal ini adalah karena ada sebuah hadis di mana Nabi SAW pernah bersabda, as-salawatul khamsu wa Ramadan ila Ramadan wal jum'ah ila al-jum'ah mukaffiratun lima bainahunna majtunibat idza jtunibat al-kaba'ir. Kalimatnya idza jtunibat al-kaba'ir. Baik, kita coba bukakan hadisnya.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu, salat 5 waktu. Jumat ke Jumatan berikutnya. Ramadan ke Ramadan berikutnya. Menjadi kafarah lima bainahunna, untuk semua dosa di antara keduanya. Idza tunibat al-kabair, sepanjang dosa besar dijauhi." Sehingga salat bisa jadi kafarah jika orangnya tidak berbuat dosa besar. Maka ini jadikan dalil bahwa amal salat, padahal itu amal tertinggi, tidak bisa menghapus dosa hamba, tidak bisa menghapus kesalahan hamba yang berstatus sebagai dosa besar. Meskipun ada juga yang mengatakan bahwa dosa besar bisa hapus dengan amal. Kemudian bentuk dosa berikutnya adalah dosa kecil. Bisa nggak hilang dengan tobat? Bisa. Apakah bisa hilang dengan amal? Naam, bisa. Apakah dosa kecil diampuni oleh Allah? Naam, dosa kecil diampuni oleh Allah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Baik. Ini kurang lebih 3 variabel yang tadi kita sebutkan berkaitan dengan kondisi dosa dan peluang diampuninya dosa. Dan kita mempelajari ini bukan dalam rangka untuk meremehkan dosa, tapi kita mempelajari ini agar kita sadar akan konsekuensi dari sebuah perbuatan dosa. Maka saat orang berbuat dosa A, berbuat dosa B, apa yang harus dilakukan? Setelah dia paham, maka dia tahu, oh saya harus seperti ini. Saat dia berbuat syirik, tidak bisa kemudian rajin sholatlah, tak rajin sedekah, tapi masih berbuat syirik, ya percuma. Itu dosa syirik gak bakalan hilang dengan rajin ibadah yang dilakukan. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesalahan yang dilakukan oleh hamba, kesalahan hamba. Kesalahan hamba ada 2. Kesalahan tanpa dosa dan ada kafarahnya. Dan ada kafarah. Kesalahan yang berdosa plus ada kafarah. Contoh kesalahan tanpa dosa dan ada kafarah. Contohnya adalah membatalkan sumpah. Orang yang membatalkan sumpah tidak berdosa. Dan Nabi SAW berkali-kali membatalkan sumpah. Bahkan diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk membatalkan sumpah. Alasannya kenapa membatalkan sumpah ini tidak berdosa? Karena Nabi SAW berkali-kali membatalkan sumpah. Karena Nabi SAW terkadang membatalkan sumpah. Bahkan beliau terkadang sengaja memilih untuk membatalkan sumpah karena itu yang lebih baik. Dan ini juga perintah Allah. Ini juga kadang jadi perintah Allah. Contohnya apa? Firman Allah Ta'ala di surat At-Tahrim, "Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtaghi mardata azwajik." Wahai Nabi, kenapa engkau haramkan apa yang Allah halalkan untukmu dalam rangka mencari keridhaan istrimu? Kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan, "Qad faradallahu tahillata aymanikum." Ini ada di surat At-Tahrim. Ayat yang kedua. Coba kita buka surat At-Tahrim ayat yang kedua. Allah Ta'ala menyebutkan di At-Tahrim ayat yang kedua, "Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum." Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk membatalkan sumpah kalian. Wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Dan gak mungkin Allah perintahkan hambanya untuk berbuat dosa. Maka ini menunjukkan bahasanya membatalkan amal, membatalkan sumpah bukan perbuatan dosa, tapi ada kafarahnya yang disebut dengan kafarah dosa.
Dan ada kesalahan hamba yang berdosa plus ada kafarahnya. Contohnya hubungan badan di siang hari Ramadan. Orang yang melakukannya padahal dia wajib puasa, maka dia berdosa plus dia harus bayar kafarah. Kemudian contoh yang lain, zihar. Zihar itu dosa. Yang mengatakan kepada istrinya, punggungmu seperti punggung ibuku, atau kalimat yang menunjukkan pernyataan kalau dia tidak ingin lagi mendekati istrinya, tapi bukan talak dan bukan ilak. Misalnya dia bilang kepada istrinya, apa misalnya, kamu haram bagiku sebagaimana ibuku haram bagiku. Nah seperti itu contoh kalimat semisal dengan zihar. Atau misalnya mohon maaf, misalnya dia mengatakan kemaluanmu haram bagiku sebagaimana kemaluan ibuku. Nah kalau seperti ini yang diucapkan, maka dia telah melakukan zihar. Kenapa dia berdosa? Karena dalam Al-Quran Allah sebut, Allah mengatakan zihar itu sebagai kalimat mungkar dan zur. Allah sebut orang yang melakukan zihar sebagai orang yang telah mengucapkan kalimat mungkar dan zur. Coba kita lihat di sini. Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura. Mereka telah mengucapkan kalimat mungkar wa zuran dan kalimat dusta. Ini istrimu bukan ibumu, kenapa kau sebut ibu? Sehingga disebut oleh Allah sebagai dia telah mengucapkan kalimat mungkar dan dusta. Karena Al-Quran menyebut zihar sebagai kalimat mungkar. Baik. Dan dari sini kita bisa lihat bahwa adanya kafarah yang kita pelajari dalam hukum fikih itu berkaitan dengan kesalahan hamba. Ada yang kesalahan yang sebenarnya dia nggak berdosa, contohnya sumpah yang kemudian dibatalkan. Dan ada yang kesalahan yang berdosa, contohnya hubungan badan siang hari Ramadan atau zihar. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai tambahan catatan di kesempatan kali ini. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membaca tentang kafarah dosa dalam Al-Quran. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, ketika kita mukim di negeri kafir di bulan Desember seperti ini, banyak saudara muslim yang menikmati dan ikut meramaikan nuansa Natal. Jika kita hanya mengingkari, apakah ini juga masih termasuk dosa? Baik. Orang yang menikmati nuansa Natal dalam arti dia ikut perayaan, ikut memakai atribut, misalnya dia pakai topi Sinterklas, atau bahkan dia menggunakan atribut-atribut Natal, dia pasang pohon pohon cemara, dia kasih lampu-lampu, maka turut memeriahkan semacam ini hukumnya terlarang. Dan tidak boleh bagi seorang muslim untuk ikut terlibat dalam kegiatan keagamaan selain agama Islam. Apapun itu. Kalau mereka terlibat dalam kegiatan masyarakat dengan siapapun silahkan. Tapi kalau sampai pada tingkatan kegiatan keagamaan, ya, maka Al-Quran mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama dan aku punya agama, dan masing-masing agama kita berbeda. Nah, dan ketika kita sudah mengingkari, walaupun bisa jadi kita belum berani untuk menyampaikan, karena barangkali hal ini agak berat untuk mereka dengar, maka insya Allah
apa yang kita lakukan sudah memenuhi kewajiban, yaitu mengingkari dengan batin. Bagaimana kemudian pertanyaan yang kedua? Silakan. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Bagaimana kita tahu bahwa Allah mengampuni dosa atau kesalahan kita? Kemudian adakah kiat atau doa supaya mudah memaafkan kesalahan orang lain yang melakukan ghibah dan atau namimah kepada kita? Bagaimana cara kita tahu kalau Allah sudah mengampuni dosa kita? Sama dengan bagaimana cara kita tahu kalau Allah menerima amal kita. Artinya apa? Tidak mungkin. Kita tidak mungkin tahu kecuali melalui jalur wahyu. Dulu ada sahabat Ka'ab bin Malik yang diboikot oleh Nabi SAW dan diboikot oleh para sahabat. Lalu kemudian ketika taubatnya diterima oleh Allah, turun wahyu yang menjelaskan tentang taubatnya Ka'ab bin Malik diterima oleh Allah. Dan Nabi SAW menyampaikan itu kepada para sahabat. Nah, ini mungkin terjadi ketika masih ada Nabi. Taubatnya diterima, ini diterima. Nah, ketika tidak ada Nabi, maka tidak mungkin kita punya keyakinan berkaitan dengan apakah taubatmu diterima atau tidak. Yang bisa kita lakukan adalah memperbesar harapan dan rajin untuk bertobat. Dan kita tidak tahu apakah tobat kita diterima atau tidak, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kiat atau doa supaya mudah memaafkan kesalahan orang lain yang melakukan ghibah? Andai Anda tidak memaafkan, sah-sah saja. Yang penting Anda tidak melakukan pembalasan dengan nilai yang lebih tinggi dibandingkan kezaliman dia. Oleh karena itu dalam hal ini jika Anda dighibah kemudian Anda diam saja, Anda tahu tapi Anda diam saja, tapi Anda tidak memaafkan, rasanya sakit dan ingin memberikan balasan tapi Anda diam, tidak balas, insya Allah nanti jadi tabungan di akhirat. Tapi kalau Anda memaafkan, insya Allah Anda dapat pahala sejak Anda maafkan. Ya, begitu. Hari ini saya maafkan, sudahlah, saya lupakan saja. Saya maafkan. Maka sudah jadi pahala sejak kita maafkan. Kiatnya apa Pak? Biar bisa memaafkan. Kalau tidak kuat, mungkin tidak harus dipaksakan. Tapi kalau Anda sanggup, agar kita bisa memaafkan orang lain, adalah kita mengingat seperti ini. Si A mendolimi saya, si B mendolimi saya. Ya Allah, aku sangat berharap ampunanmu, karena itu aku maafkan mereka. Sebab orang yang suka memaafkan akan dimaafkan oleh Allah. Sehingga dalam hal ini, ketika dia berusaha untuk memaafkan orang lain, dia punya harapan, semoga Allah memaafkan dirinya sebagaimana dia memaafkan orang lain. Wallahu a'lam. Selanjutnya Ustaz, seorang calon aparat desa telah lulus ujian, namun sebelum pelantikan dia harus membayar sejumlah uang tertentu ke orang kecamatan. Apakah ini termasuk suap Ustaz? Apakah termasuk suap? Jawabannya iya, termasuk suap. Terus siapa yang dosa? Kalau yang bersangkutan sudah diterima, tapi dipersulit oleh oknum tertentu, sehingga dia tidak bisa mendapatkan haknya, kecuali harus bayar, maka dalam hal ini status bayar yang dia berikan adalah suap, dan yang nanggung dosa adalah oknum tersebut. Sehingga dalam kejadian ini yang terjadi adalah dia nyogok, dia suap karena dia ingin mendapatkan haknya. Dan yang berdosa adalah yang menerima orang kecamatan, sementara posisi aparat desa yang telah lulus ujian, insya Allah dia tidak berdosa. Wallahu a'lam. Berikutnya Ustaz, jika seorang istri kerja di luar negeri bertahun-tahun berpisah dengan suami, ketika pulang apakah harus menikah ulang ya Ustaz? Apabila seorang istri yang bekerja di luar negeri bertahun-tahun gak pulang-pulang, atau suami yang kerja di luar negeri bertahun-tahun gak pulang-pulang, bahkan tidak ada komunikasi sama sekali, baik komunikasi suara maupun komunikasi harta, ya, uangnya juga gak transfer-transfer, terus mereka ketemu setelah sekian tahun, apakah harus nikah ulang? Jawabannya tidak harus.
dan tidak perlu nikah ulang. Kenapa Pak? Karena nikahnya belum batal. Loh kok bisa, kan bertahun-tahun dia nggak pernah ketemu. Nikah itu tidak ada batal otomatis, walaupun bertahun-tahun tidak ketemu. Maka kalaupun mereka berdua bertahun-tahun tidak pernah ketemu, ya mereka masih suami istri. Kecuali jika suami pernah menjatuhkan kalimat cerai atau talak. Tapi kalau suami tidak pernah menyampaikan kalimat cerai atau talak, dia tidak pernah mengucapkan kalimat pisah dengan istrinya, dan seterusnya. Dalam posisi ini berarti dia dengan istrinya masih suami istri. Sebab tidak ada perceraian yang terjadi secara otomatis. Perceraian itu harus melalui pernyataan suami atau melalui keputusan hakim. Wallahu a'lam. Maka mereka tidak perlu nikah ulang dan masih menjadi suami istri yang sah. Baik. Berikutnya Ustaz. Ikhtilat dalam dunia pendidikan apakah masih diperbolehkan Ustaz? Dan jika diperbolehkan, batasan-batasan apa yang wajib dilakukan? Ikhtilat dalam dunia pendidikan maupun dalam dunia yang lain nggak boleh. Dan ini kondisi yang tidak ideal. Meskipun kalau terjadi, bukan berarti itu membubarkan segalanya. Karena dalam kegiatan sholat saja kita diajarkan saf perempuan di paling belakang, saf laki-laki yang terbaik di paling depan, agar tidak terjadi pencampuran sehingga dipisahkan. Yang terbaik yang laki-laki di depan, yang perempuan yang terbaik paling belakang. Baik, dan itu salah satu di antara bukti bahwasanya syariat mengajarkan agar tidak ikhtilat. Tapi kalau misalnya ada kegiatan yang kemudian terjadi ikhtilat, apakah seluruh hasil dari kegiatan ini jadi terlarang? Jawabannya tidak. Pasar itu tempat ikhtilat. Dan kita berkali-kali belanja di pasar. Apakah gara-gara ada ikhtilat terus transaksi di pasar jadi batal? Jawabannya tidak. Sehingga dalam hal ini transaksi tetap sah walaupun yang bersangkutan bisa jadi dia berdosa karena melakukan ikhtilat. Wallahu a'lam. Berikutnya Ustaz, suami menyarankan istrinya untuk menunda kehamilan dan sang suami pun tidak bekerja. Berdosakah suaminya Ustaz? Suami tidak bekerja selama dia bisa ngasih nafkah, dia tidak berdosa. Dia tidak bekerja tapi tabungan dia banyak misalnya, sehingga dia bisa ngasih nafkah ke istrinya, maka dia tidak berdosa. Tapi kalau dia nggak ngasih nafkah dan dia tidak bekerja, maka suami berdosa. Berdasarkan sabda Nabi SAW, kafa bil mar'i ithman ayyudayya mayyakut. Cukuplah orang disebut berbuat dosa jika dia menyanyiakan orang yang wajib dia nafkahi. Baik, sehingga dalam hal ini adalah acuannya apakah dia ngasih nafkah ke istrinya atau tidak. Kalau memberi nafkah tidak berdosa, kalau dia tidak memberi nafkah dia berdosa. Terlepas dari apakah dia kerja atau tidak. Dia kerja tapi nggak ngasih nafkah, dosa. Dia nggak kerja tapi memberi nafkah dengan tabungannya, tidak berdosa. Sehingga acuannya adalah ngasih nafkah atau tidak. Berkaitan dengan menunda kehamilan, hukumnya boleh. Karena menunda kehamilan dalam hal ini ya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sehingga kalau suami minta kehamilan ditunda dan kemudian istri ridho dengan itu, tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan pertanyaan yang panjang tentang gade sawah. InsyaAllah semoga bisa kita angkat di pertemuan berikutnya, karena ini butuh penjelasan yang lebih panjang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.